Tenang saja, Bang Demon sudah di sini, cuy. Kembali lagi di channel kesayangan kalian semua, Bang Demon, yang selalu membahas kisah-kisah menegangkan, menyeramkan, menakutkan, sadis, dan juga tidak masuk di akal, cuy. Kisah kali ini datang dari Indonesia, tepatnya dari Papua, cuy, di mana berkisah tentang kru dari Jejak Petualang Trans 7 yang hilang hingga saat ini. Sudah 19 tahun berlalu, namun keberadaannya masih belum diketahui. Ia adalah kameramen dari Jejak Petualang yang bernama Bagus Dwi Wahyuadi. Ia hilang pada 6 Juni tahun 2006, cuy. Diketahui ini, cuy, mulanya tim produksi Jejak Petualang berangkat dari kota Agats, ibu kota Kabupaten Asmat, menuju Kabupaten Timika, Papua, dengan menaiki longboat melalui jalur laut Arapuru, cuy. Saat itu, tim dari Jejak Petualang ini berjumlah 5 orang, yakni Dodi Johan Jaya yang merupakan produser, juga ada Budi Kurniawan, kamerawan, Wendy Muhammad Firman, asisten produser, Bagus Dwi, kamerawan, dan Medina Kamil yang merupakan presenter, cuy. Selain 5 orang ini, ada juga 3 orang warga lokal, cuy. Akan tetapi dalam pelayaran tersebut, longboat yang mereka naiki dihempas oleh ombak yang besar dan menyebabkan longboat tersebut terbalik dan mereka pun terpisah, di mana Bagus Dwi terpisah dengan 4 orang lainnya, dan saat terpisah tersebut Bagus Dwi bersama 3 orang warga setempat, cuy. Nah, bagaimana sebenarnya kronologi hilangnya Bagus Dwi ini saat mereka mengarungi Laut Arapuru dalam melaksanakan tugasnya sebagai tim produksi Jejak Petualang, cuy. Mari kita saksikan kisah selengkapnya. Kisah ini nih, cuy, terjadi pada 6 Juni tahun 2006, dan kronologi dari kejadian ini sempat dituliskan oleh produser Jejak Petualang Dodi Johan Jaya yang memang saat itu ia terlibat dalam pelayaran tersebut, di mana ia menulis sebuah tulisan berjudul Jejak Petualang TV7, petualangan yang tak ingin saya ulangi. TV7 untuk saat ini sudah berubah nama menjadi Trans 7, cuy. Diketahui tim Jejak Petualang saat itu mengikuti ekspedisi Papua bersama tim petualangan bahari dan tim petualangan liar, cuy. Mereka mengarungi ke Kepulauan Raja Empat Sorong dengan kapal pinisi selama 26 hari lamanya. Dari Raja Empat ini, seluruh tim kemudian menyebar ke berbagai pelosok di Papua, cuy. Dodi Johan Jaya yang merupakan produser Jejak Petualang saat itu kemudian mengajak tim Jejak Petualang menuju ke Merauke untuk masuk ke pedalaman melihat suku Korowai Citak, suku yang tinggal di atas pohon, dan juga suku Asmat, cuy. Tim Jejak Petualang saat itu bersama Dodi beranggotakan Medina Kamil atau Dina yang merupakan presenter baru dari Jejak Petualang, di mana si Dina ini merupakan pengganti dari Riani yang tengah hamil, cuy. Selain itu, ada juga asisten produksi Wendy M. Firman serta juru kamera yakni Budi Kurniawan dan juga Bagus Dwi Wahyuadi, cuy. Tim Jejak Petualang kembali ke Agats untuk membuat sebuah rekaman gambar keseharian orang-orang Asmat dengan kepandaiannya yang tersohor, yaitu memahat patung dan menari di atas perahu dengan cara berdiri di Kampung Per yang terletak di bagian timur Agats. Dari Kampung Per itu mereka kemudian kembali ke Agats dan merencanakan perjalanan ke Timika keesokan harinya, cuy. Setelah mereka bertanya ke sana kemari terkait dengan jalur yang akan mereka tempuh untuk kembali ke Agats, mereka pun mendapatkan 3 pilihan transportasi menuju ke Timika, yaitu pertama dengan pesawat, kedua dengan kapal laut, dan ketiga dengan longboat. Kemungkinan untuk menggunakan pesawat sangat kecil
karena hanya ada penerbangan hari Senin dan itu pun sudah penuh. Kemudian kapal laut pun tidak memungkinkan karena tidak dapat dipastikan kedatangannya. Sehingga nih cuy, pilihan terakhir untuk mereka kembali ke Timika adalah dengan menaiki longboat. Dan longboat milik seorang warga setempat yang bernama Alex kemudian dipilih. Karena menurut orang Agats, longboat tersebut merupakan yang terbaik dan aman cuy. Akhirnya mereka pun menaiki longboat milik Alex karena selain menyediakan pelampung, juga membawa mesin cadangan untuk berjaga-jaga kalau mesin utama mati cuy. Para motoris yang bekerja untuk Alex juga disebutkan sangat berpengalaman cuy dan juga tahu kondisi rute perairan dari Agats ke Timika. Dan informasi ini pun membuat mereka bulat menuju ke Timika dengan menaiki longboat. Dan saat itu cuaca sangat mendukung, terang meskipun agak kelabu, akan tetapi tidak ada tanda-tanda bakal ada angin atau ombak nih cuy. Dan akhirnya mereka pun menaikkan barang-barang yang dibawanya ke longboat. Ada ransel berisi sleeping bed, matras, pakaian, obat-obatan, bahan makanan mentah, alat masak, laptop, dan juga peralatan lain yang digunakan untuk mereka syuting cuy. Dan jumlah barang-barang yang mereka angkut saat itu masih dalam batas toleransi cuy. Apalagi mereka cuma berlima ditambah dengan 3 kru kapal cuy. Dan seluruh barang tersebut diletakkan di bagian depan longboat yang kemudian ditutup dengan terpal cuy. Tim jejak petualang ini kemudian berangkat dari Agats tepatnya pada Senin 6 Juni tahun 2006 pukul 8 pagi dan mereka dijadwalkan paling lambat akan tiba di Timika pada Rabu keesokan harinya cuy. Dalam perjalanannya tersebut, tim produksi jejak petualang ditemani 3 pemandu lokal sehingga total perjalanan tersebut atau total orang yang ada dalam longboat tersebut berjumlah 8 orang. Awalnya perjalanan berlangsung sangat menyenangkan, apalagi saat itu cuaca sangat mendukung, tidak ada mendung, tidak ada angin dan tidak ada tanda-tanda akan terjadi badai. Akan tetapi mereka tidak pernah tahu karena tiba-tiba saja di tengah perairan cuaca menjadi memburuk cuy. Dan tiba-tiba gelombang laut pun semakin tinggi. Akibat dari tingginya gelombang cuy, akhirnya longboat tersebut terbalik dihantam oleh gelombang tinggi cuy. Dan semua peralatan seperti kamera, laptop, dan juga ponsel mereka hilang tersapu gelombang. Mereka yang tadinya berada di atas longboat juga ikut terjebur ke air cuy. Dan mereka semua kemudian berusaha untuk bisa kembali lagi menaiki longboat tersebut. Pada saat kejadian tersebut diketahui jika Bagus Dwi yang merupakan salah satu kameramen dan 3 penduduk lokal yang menjadi pemandu diketahui berhasil naik ke perahu atau longboat tersebut. Sementara itu Medina Kamil dan 3 orang lainnya termasuk si Dodi sang produser ini tak bisa kembali naik ke longboat tersebut karena ia sudah terombang-ambing di laut Arafuru cuy. Terpisah dari Bagus setelahnya karena kondisi gelombang yang semakin tinggi. Bagus Dwi dan 3 penduduk lokal yang sudah kembali naik ke longboat tidak bisa mendekati Medina Kamil dan juga tim yang masih terapung cuy. Sementara itu Medina Kamil dan tim juga melihat jika Bagus Dwi bersama 3 penduduk lokal terpisah menjauh karena hempasan gelombang tersebut. Dan saat itu Medina Kamil dan tim tak sempat lagi berkomunikasi dengan Bagus Dwi dan 3 penduduk lokal tersebut cuy. Medina Kamil dan juga tim yang masih berada di dalam air dan terombang-ambing melihat perahu yang dinaiki Bagus Dwi semakin menjauh dan akhirnya tak terlihat lagi cuy. Mereka berempat pun kemudian terombang-ambing selama 24 jam di laut Arafuru saat itu. Dan ketika itu si Dodi yang merupakan produser dari acara ini berhasil menarik Medina, Wendy dan juga Budi untuk bersama-sama berpegangan tangan agar tidak terpisahkan oleh gelombang
Si Dodi kemudian meraih dry box yang mengapung untuk mereka berpegangan. Dan mereka semua berpegangan dengan kotak yang mengapung tersebut agar tidak terpisahkan cuy. Selama 24 jam mereka terombang-ambing di lautan. Tak jarang mereka terdorong ke dalam laut karena gelombang yang masih tinggi. Saat mereka masih terombang-ambing oleh gelombang, satu-satunya harapan adalah mereka semua segera bisa menemukan daratan. Dan keesokan paginya pada 7 Juni 2006, Medina, Dodi, Budi, dan juga Wendy akhirnya menemukan daratan. Dan mereka berusaha berenang dan mendorong dry box untuk mencapai daratan cuy. Dan setelah melakukan usaha yang keras, akhirnya mereka pun bisa terdampar di daratan tersebut. Akan tetapi ternyata nih cuy, pulau tempat mereka terdampar tersebut ternyata tidak berpenghuni cuy. Di sana Medina Kamil dan juga tim akhirnya bertahan hidup dengan memakan siput dan kepiting yang ada di dalam hutan mangrove dalam pulau kecil tersebut cuy. Di sana mereka menyalakan api unggun untuk membuat siput dan juga kepiting bakar, dan keempatnya juga bertahan hidup dengan minum air hujan cuy. Pada hari keempat mereka terdampar, barulah mereka akhirnya bisa ditemukan oleh tim SAR yang melakukan pencarian. Medina, Dodi, Wendy, dan juga Budi akhirnya berhasil dievakuasi menggunakan speedboat. Mereka kemudian mendapat perawatan lebih lanjut. Lalu bagaimana dengan nasib dari Bagus Dwi dan juga 3 penduduk lokal yang menjadi pemandu tersebut? Ternyata nih cuy, Bagus Dwi dan 3 penduduk lokal yang sempat kembali naik perahu tak ditemukan cuy. Setelah pencarian berbulan-bulan, tetap juga mereka tak kunjung ditemukan, bahkan hingga kini. Dan sampai saat ini sudah 19 tahun, Bagus Dwi dan 3 penduduk lokal tersebut masih menghilang secara misterius sejak 6 Juni tahun 2006 cuy. Demikianlah pembahasan singkat tentang Bagus Dwi Wahyuadi yang merupakan kameramen dari acara Jejak Petualang yang begitu populer yang ditayangkan oleh TV7 yang saat ini berubah nama menjadi Trans 7. Dan sampai saat ini keberadaan dari Bagus Dwi ini masih belum ditemukan cuy. Jangan lupa untuk selalu menonton channel Bang Demon karena sampai saat ini channelnya masih sangat sepi. Dan jangan lupa untuk share, komen, like, dan juga subscribe serta menghidupkan lonceng notifikasi agar kalian dapat notifikasi jika Bang Demon mengunggah cerita yang menarik lainnya cuy. Sampai jumpa.